Sekarang kita akan melanjutkan pada contoh-contoh soal. Setelah kita mengenal rumus-rumus secara menyeluruh pada refleksi, kemudian rotasi, dilatasi, dan translasi, kita akan mencoba beberapa model soal ya. Ini rumusnya mulai dari sumbu X, A min B, sumbu Y min AB, terus sampai sini. Ini adalah pencerminan ya, ini rotasi, kemudian ini dilatasi. Nah sekarang kita coba. Jadi misalnya kita punya titik A dengan koordinat min 5,1. Di sini dia tercerminkan ke Y sama dengan min X. Maka kita terjemahkan ini adalah A dan ini adalah B. Y sama dengan min X itu ini, hasilnya min B, min A. Berarti ini hasilnya nanti min B dulu. Ini B, B-nya 1. Min B berarti min 1. Nah, ini A, A-nya sudah min 5. A-nya sudah min 5. Kalau min A berarti 5. Nah, inilah titik A aksen. Begitu caranya. Kita coba lagi titik B. Ya, dengan koordinat 2, min 3. Kita cerminkan ke Y sama dengan K, misalnya 4. Berapa nilai B aksen? Y. Nah, Y berarti ini A, 2K min B. Jadi hasilnya ini adalah A, ini adalah B. Jadi A-nya 2, B-nya min 3. Hasilnya adalah A, 2K min B. Ini hasilnya. Berarti B aksen itu nanti A, berarti tetap 2. Nah, ini berarti K. 2K berarti 2 kali 4. Min B. B-nya itu min 3. Min B berarti min 3. Jadi substitusi seperti ini yang kamu harus berhati-hati. Nah, setelah substitusinya ini benar, berarti kita coba ini 2, berarti ini 8. Min berarti plus 8 ditambah 3, 11. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya berhitung dalam substitusi yang benar, maka nanti kita nyampe pada hasil yang benar. Begitu seterusnya. Kita coba misalnya titik C dengan koordinat min 4,7 ya. Nah, kita coba dengan rotasi O min 90 ya. Ini A, ini B. Min 90 ini B min A. Jadi hasilnya B min A. Nah, ini B min A. Berarti ini B. Berarti titik C aksen B berarti 7. Nah, A-nya sudah negatif. Min A berarti min 4. Jadi A-nya ini min 4. Ini min A berarti ini. Maka C aksen adalah 7,4. Jadi membaca yang benar dan teliti itu adalah satu modal yang sangat baik sekali. Nah, ini kita selalu mencari titik apa? Titik hasil. Jadi dari sini kita mencari titik hasil. Sekarang kita mencoba akan mencari cermin. Ya, kita akan jadi ini mencari titik hasil. Kita akan mencoba mencari cermin. Nah, kita lihat sekarang titik B dengan koordinat min 3,5. Ya, kita tidak tahu di sini apa. B aksen ya menjadi 3,5 misalnya.
menjadi 3,5. Apa di sini? Nah, ini titik A, B. Nah, kalau min 3 itu A, maka kalau 3 berarti min A. Kalau B itu 5, berarti ini 5 juga B. Nah, di sini ada AB, ada min AB. Nah, berarti di sini ada AB, ada min AB. Jadi di sini sumbu Z. Jawabnya adalah sumbu Z. Jadi kalau kita rumusnya bagus, kemudian penerjemahnya benar, maka akan mudah. Sekarang kita coba lagi titik Q dengan koordinat 8,5. Ya. Kemudian ini titik menjadi Q aksen yang nilainya itu 5,8. Apa di sini? Ya, di sini apa? 8. 8 ini A, min 5 menjadi B. Yang depan ini pokoknya AB. Nah, sekarang ini ada 5. Ini min 5. Kalau min 5 itu B, 5 berarti min B. Nah, ini 8 tetap berarti A. Jadi A-nya 8, ini 8, A-nya di belakang. Ini min 5 berarti B. Kalau 5 berarti min B. Berarti ada AB menjadi min BA. Menjadi min BA. Berarti titik ini adalah jawabannya diputar pusat O dengan plus 90. Ini jawabannya. Jadi setelah kita menelaah hasil ini, titik-titik ini AB, nah maka kita tahu seperti ini. Kita coba titik R, ya min 3, ya min 3,7. Kemudian R aksen menjadi 5,7. Mari kita lihat. Ini A, ini B. B-nya 7, berarti ini tetap 7, berarti tetap B. Nah, ini ada perubahan. Perubahan itu dari min 3 menjadi 5. Kalau ini 5, min 5, 5, tetap AB, AB, min A, min B gitu berubah. Nah ini tidak. Min 3 menjadi 5, menjadi bilangan lain. Nah, kalau bilangan lain, nah ini, kita lihat sekarang. 7-nya tetap, bilangan lainnya yang berubah X. Kalau bilangan lain yang berubah X, kayak ini, ya, nah ini yang berubah. Kalau yang berubah Z ini, berarti ini sebenarnya adalah 2H min A. Kenapa? Kita lihat di sini X-nya berubah dari min 3 menjadi, nah, berarti di sini X sama dengan H. Maka di sini kita tahu 2H min A sama dengan 5. 2H tidak tahu. Nah, A-nya min 3, min 3. Ya, 5. Jadi min A, ini A-nya min 3. Min A berarti begini, berarti 2H plus 3. Jadi 2H sama dengan 5 min 3, 2H sama dengan 2, H sama dengan 1. Berarti di sini ini adalah pencerminan kepada X sama dengan 1. Jadi cara membaca penting sekali. Jadi cara membaca penting sekali. Karena apa? Karena di sini kita membaca. Kalau salah baca tadi kita salah rumus. Jadi kalau kita salah baca itu jadinya salah rumus. Soal terakhir. Nah, semua ini sesuai dengan rumus. Baik itu mencari hasil, mencari cermin, atau mencari putaran, atau mencari perkalian.
Nah, sekarang bagaimana kalau soal itu tidak berada di titik O? Jadi ini semua berada di titik O. Bagaimana kalau tidak berada di titik O? Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ada soal seperti ini. Titik M, ya. Titik M 2,3, ya. Akan diputar berpusat di titik A. Diputar dengan plus 90. Ya. Berapa hasilnya M aksen? Hasilnya M aksen. Titik A dengan koordinat katakan 4,-1. Nah ini. Jadi di sini untuk soal seperti ini kamu harus sangat berhati-hati sekali. Sangat berhati-hati sekali karena ini titik putarannya sudah berpindah, tidak berada di titik O. Jadi ini sudah berada di titik lain. Karena itu harus sangat berhati-hati. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini itu ada 3 langkah. Pertama, istilahnya kita kembalikan titik itu ke titik O. Nah, mengembalikan itu adalah poin pertama ini. Ya, kita menghitung nilai titik M dikurangi A. Ini namanya mengembalikan titik kepada titik O. Lah, mengapa kok dikembalikan? Karena kita tidak punya rumus. Punyanya rumus itu berpusat di titik O. Nah, bagaimana cara mengembalikan? Yaitu titik ini dikurangi titik pusat. Berarti titik M yang nilainya 23 ini kita kurangi dengan titik A yang nilainya 4-1. Ini namanya mengembalikan titik kepada titik O. Mengapa dikembalikan? Karena kita punya rumus berpusat di titik O. Nilainya berapa? Berarti ini 2 dikurangi berarti min 2, ya. 3 dikurangi min berarti plus 4. Inilah hasilnya. Nah, titik hasil yang kita peroleh pada langkah kedua yaitu titik min 2,4, ya. Ini kita putar di titik O dengan plus 90. Jadi titik hasil min 2,4 yang kita peroleh ini kita putar dengan 9 sesuai soal plus 90. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah min BA. Min BA. Ini A. Ini B. Berarti hasilnya min BA plus 90. Nah, kalau min B ini B berarti min 4. Ya. Kemudian A berarti min 2. Ini hasilnya. Nah, setelah titik ini kita rotasi dengan plus 90 sesuai dengan soal, maka langkah ketiga baru titik ini kan kembali ke titik 0, ke titik O. Ya, kita kembalikan ke titik A. Untuk mengembalikan ke titik A berarti di sini titik ini ditambah, jadi kembali ke titik A sebagai pusat. Berarti hasil ini, ya, hasil ini ditambah A. Berarti hasil adalah min 4 min 2 ditambah titik A berarti 4 min 1. Ya. Jadi hasil min 4 min 2 titik A ini dijumlahkan berarti 0 min 3. Berarti titik hasil pada soal ini
maka hasilnya adalah M aksen yang nilainya 0,3. Jadi seperti ini langkahnya. Jadi pertama kita kembalikan ke titik O, kemudian kita operasikan sesuai dengan perintah, ya. Kalau diputar ya diputar. Kemudian kembali ke titik A, berarti hasil ini ditambah titik A, titik pusat pada soal tersebut.